Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal TKA Fisika. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ya, pada gambar terlihat seorang penjaga gawang sedang menangkap bola. Di sini keterangannya, seorang penjaga gawang menangkap bola yang bergerak sangat cepat dengan cara menarik tangannya sedikit ke belakang saat menangkap bola. Apa tujuan penjaga gawang tersebut menarik tangannya ke belakang? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke. Yang pertama, memperlama waktu kontak dengan bola. Jadi ini sebenarnya materinya adalah materi impuls. Babnya tuh impuls dan momentum ya. Babnya impuls dan momentum. Oke. Jadi impuls di sini itu adalah gaya dikali gitu, bukan dibagi ya, dengan delta T. Jadi I-nya itu impuls, kemudian F-nya adalah gaya, dan delta T-nya adalah waktu kontaknya. Waktu kontak. Oke. Atau waktu sentuh gitu ya. Nah, di sini bisa kita ubah persamaannya F sama dengan I per delta T gitu. Nah, berarti gaya ini adalah, di sini kan kalimatnya seorang penjaga gawang menangkap bola yang bergerak ya sangat cepat. Berarti gaya yang dihasilkan oleh bola tentunya besar ya, karena kalau semakin kecepatan benda itu bergerak sangat cepat, maka gayanya juga semakin besar. Nah, agar gayanya bisa diperkecil ya, karena ini gaya itu berbanding terbalik dengan delta T, waktu kontak atau waktu sentuh. Sehingga kalau delta T besar, maka F-nya kecil, G-nya kecil. Jadi jawaban untuk memperlama waktu kontak dengan bola itu benar. Ya. Oke, tujuannya itu memperlama waktu kontak dengan bola. Kenapa? Dengan memperlama, maka F-nya akan kecil. Gaya yang diterima oleh tangan si penjaga gawang kecil, jadi kan tidak terlalu sakit gitu ya, karena gaya itu kan merupakan dorongan ya gitu ya. Oke. Pernyataan kedua, memperkecil gaya yang dirasakan tangan. Nah, ini akibat dari pernyataan yang pertama tadi, benar juga. Memperkecil impuls yang diterima bola. Nah, kalau di sini impulsnya itu sebanding ya. Kalau impuls itu sebanding dengan delta T gitu. Jadi memperkecil impuls yang diterima bola tentunya tidak ya. Oke. Memperbesar kecepatan bola, justru ini untuk memperlambat. Jadi di sini tidak tidak berkaitan dengan tujuan penjaga gawang menarik tangannya ke belakang, bukan memperbesar kecepatan bola. Memperkecil tekanan yang diberikan tangan. Nah, untuk tekanan itu kan P sama dengan F per A gitu ya. A itu tentunya luas. Ini luas telapak tangan. Kan karena bolanya tuh memberikan gaya pada telapak tangan si penjaga gawang. Sehingga kalau F-nya kecil di sini, F-nya kecil, tentunya ini juga kecil. Kan kalau telapak tangan luasnya tetap ya. Berarti di sini memperkecil tekanan yang diberikan oleh tangan juga benar. Jadi pernyataan yang benar 1, 2, dan 5. Kita bahas soal yang
Kedua, sebuah bola logam hanya dapat melewati cincin logam jika keduanya berada pada suhu ruang. Gambarnya seperti tampak berikut, gitu ya. Suatu saat Dita memanaskan bola. Bola tidak dapat melewati cincin. Dita kemudian melakukan percobaan baru. Ia memanaskan cincin tanpa memanaskan bola. Ia ingin mengetahui apa yang akan terjadi terhadap ukuran lubang cincin. Apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi terhadap ukuran lubang cincin ketika suhu cincin dinaikkan? Oke. Di sini tentunya kita mengurangi sifat. Jadi kalau sebuah benda, ya, tentunya di sini logam, tentunya sebuah benda logam, jika dipanaskan akan memuai, gitu. Nah, memuai di sini itu artinya bertambah ukurannya, bertambah ukuran. Tentunya yang bertambah ukuran itu bisa ukuran panjangnya, gitu ya, ukuran luasnya, ini panjangnya, luasnya maupun volumenya. Itu arti memuai, bertambah ukurannya. Oke, bertambah ukuran. Nah, ukuran lubang berkurang karena cincin mengembang ke arah luar dan menutup lubang. Ini kurang tepat. Jadi, kalau di sini sebuah lubang cincin memuai, berarti kan bertambah panjangnya gitu, karena itu terbuat dari logam. Jadi lingkarannya juga akan bertambah bertambah besar lubangnya. Jadi pernyataan yang A salah ya. Yang B, ukuran lubang berkurang karena pemuaian membuat cincin menjadi tebal dan padat. Memang bertambah tebal, tapi dibandingkan dengan untuk lubangnya itu jauh lebih besar pemuaiannya ya. Jadi ini kurang tepat karena di sini karena lubangnya berkurang. Yang jelas lubangnya pasti bertambah. Jadi ini salah. Ya, kalau lubang berkurang itu jelas sama. Ukuran lubang tetap sama karena hanya bagian luar cincin yang mengembang. Ini juga kurang tepat. Lubang bertambah dan memungkinkan bola kembali bisa melewati cincin. Oke. Bisa nih kita kunci dulu. Yang E, ukuran lubang bertambah. Tetapi cincin akan kehilangan bentuk bundarnya. Nah, tentunya yang dimaksud di sini ya, memanaskan cincin tentunya memanaskan secara merata ya, tentunya maksudnya. Jadi nggak hanya sebagian. Jadi dia tidak akan kehilangan bentuk bundarnya. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita bahas soal yang ketiga. Dua kelompok siswa melakukan pengamatan di dua rumah berbeda selama 10 hari untuk mengamati dan menganalisis penggunaan listriknya. Berikut data hasil pengamatan. Ada rumah A dan rumah B. Untuk rumah A, jenis lampunya lampu LED, daya lampu 10 watt, jumlah lampu ada 10, rangkaiannya rangkaian paralel, durasi menyala per hari 5 jam, resistensi kabel 0,5 ohm per lampu. Untuk rumah B, jenis lampunya lampu pijar, daya lampu 40 watt, jumlah lampu 6, rangkaiannya berupa rangkaian seri, durasi menyala per harinya 8 jam, resistensi kabel 0,2 ohm per lampu. Diketahui tegang listriknya 220 volt. Setelah penelitian selesai, tim memperoleh data bahwa energi listrik yang terukur pada rumah B jauh lebih rendah dari yang diperkirakan. Sementara pencahayaan yang dihasilkan juga tidak optimal. Oke.
Kita lanjutkan. Di sini rekomendasi strategi yang tepat untuk optimalisasi penerangan di rumah B sesuai dengan hasil pengamatan tersebut adalah, di sini pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Ya. Jadi tentunya kita bisa dilihat di sini. Ini nggak perlu kita hitung karena sudah diinformasikan setelah hasil penelitian selesai. Itu energi yang terukur pada rumah B jauh lebih rendah. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi ya, udah diinformasikan nih. Nah sekarang untuk jenis lampu di rumah B itu katanya pencahayaan dihasilkan juga tidak optimal ya, tidak optimal. Jadi tentunya rumah B sebaiknya mengganti lampu pijar dengan LED tanpa mengubah rangkaian seri. Nah, jadi di sini benar ya pernyataannya, agar optimal, tapi energinya tetap lebih kecil ya karena rangkaiannya seri. Kemudian mengubah rangkaian lampu di rumah B dari seri menjadi paralel akan meningkatkan intensitas cahaya. Nah, ini juga benar. Jadi sebenarnya saya tulis sini ya. Ini kalau ingin mengganti lampu pijar dengan LED memang optimal, tapi kalau dengan seri itu kurang optimal ya. Walaupun kalau pemakaian yang dimaksud energinya agar lebih rendah ya memang seri. Tapi karena di sini yang dipentingkan adalah untuk optimalisasi penerangan rumah B. Jadi ini rangkaian seri kurang tepat ya. Syarat lagi di sini, jadi ini salah. Tapi memang harus mengganti dengan lampu LED yang baik. Jadi mengubah rangkaian lampu di rumah B dari seri menjadi paralel akan meningkatkan intensitas cahaya. Nah ini benar. Karena energi itu kan sebanding dengan daya lampu gitu ya. Jadi saya tuliskan energi, ya tentunya ini energi listrik. Saya tuliskan W sama dengan P kali T. P-nya itu daya lampu, satunya watt. T-nya waktu. Gitu ya. Nah, daya lampu di sini itu I kuadrat R. Jadi agar menyalanya lebih terang, jadi daya lampu itu yang indikator keterangan lampu ya. Jadi indikator ini penerangannya ya lebih terang. Jadi kalau semakin besar daya lampu maka semakin teranglah lampu tersebut. Ya. Tentunya dengan mengganti dengan rangkaiannya paralel ya. Jadi mengubah rangkaian lampu B dari seri menjadi paralel. Kemudian pernyataan 3, masalah rumah B dapat diatasi dengan menambahkan resistor untuk menstabilkan tegangan. Justru kalau menambahkan resistor kan menambah hambatan. Justru tidak membuat terangnya optimal. Pernyataan yang keempat, rumah B sebaiknya mengganti lampu dengan daya yang lebih tinggi tanpa mengubah rangkaian seri. Justru di sini di rumah B itu udah lebih tinggi dibandingkan yang di atas kan, 40 watt gitu. Jadi bukan karena dayanya ya, daya lebih tinggi, tapi karena rangkaian serinya di sini tanpa mengubah katanya. Jadi ini salah. Kemudian pernyataan kelima, rumah B perlu mengganti rangkaian menjadi paralel betul agar setiap lampu menerima tegangan penuh dan bekerja secara optimal. Nah ini benar. Jadi yang benar pernyataan 2 dan 5. Kita bahas soal yang keempat. Sayap suatu pesawat terbang mainan mempunyai luas 10 meter persegi dan udara yang mengalir horizontal melalui sayap pesawat terbang sehingga kecepatan di bagian atas sayap pesawat 40 meter per sekon dan bagian bawah sayap 30 meter per sekon. Massa jenis udara pada saat itu sebesar 1,29 kg per meter kubik. Maka besarnya gaya angkat pesawat
adalah, jadi di sini yang ditanya adalah besarnya gaya angkat pesawat. Coba kita lihat di sini gaya angkat pesawat, rumusnya adalah F, itu gaya angkat pesawat, sama dengan setengah kali rho, rho-nya itu massa jenis udara, kali V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali luasnya. Dan di sini perlu diketahui, rho di sini adalah massa jenis udara. Dalam hal ini adalah 1,29 kg per meter kubik. Kemudian V2 itu adalah kecepatan udara ya di bagian atas pesawat. Jadi kalau kecepatan udaranya semakin besar, ya di dalam hal ini kan di sini 40 meter per sekon. Dibandingkan dengan V1-nya yaitu kecepatan udara di bagian bawah sayap ya, ini di bagian atas sayap, di sini di bagian bawah sayap pesawat tentunya maksudnya. Dan di sini 30 meter per sekon. Jadi kalau semakin besar, tekanan udaranya tuh semakin rendah. Jadi kalau kecepatan besar, tekanan udara semakin rendah. Tapi kalau kecepatan udaranya itu kecil, maka tekanan semakin besar. Jadi kalau di bagian bawahnya itu lebih kecil, maka tekanannya lebih besar. Itulah sebabnya pesawat bisa naik gitu ya. Karena tekanan di bawah badan pesawat itu lebih besar. Dan di sini A di sini adalah luas sayapnya. Di sini sayap suatu pesawat terbang ya. Jadi luas sayap, tentunya luas sayap total ya, yaitu 10 meter kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi setengah dikali 1,29 dikali 40 kuadrat dikurang 30 kuadrat dikali 10. Jadi 1/2 dikali 1,29. Nah, untuk 40 kuadrat dikurang 30 kuadrat bisa langsung saja. Kita tahu cukup mudah, ini tinggal kita pindahkan ke bawah aja biar cukup. Nah, jadi ini 1600 dikurangi 900 kali 10. Ini bisa kita bagi aja, 10 bagi 2, ini 5. Jadi cukup kita kalikan 1,29 dikalikan 700 dikalikan 5. Ini gaya angkatnya F. Itu adalah F gaya angkat pesawat ya. Satunya Newton. Ini kalau kita hitung hasilnya 4.515 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikian pembahasan soal TKA Fisika. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.